Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terupdate terkait dengan berita bahagia untuk para calon, para pejuang CPNS dan P3K tahun 2022. Nah, di mana pemerintah kembali akan membuka seleksi CPNS dan P3K di tahun 2022. Nah, dilansir dari laman Liputan 6, pemerintah akan kembali membuka seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu P3K pada tahun 2020 ini. Nah, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pan-RB, Muhammad Aferaus, menyatakan bahwa seleksi calon ASN tahun 2022 akan segera diinformasikan setelah proses pengadaan CPNS tahun 2021 maupun P3K telah selesai dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk informasi terkait dengan calon ASN 2022, seleksi jadwal terkait dengan calon ASN 2022 akan diinformasikan lebih lanjut ketika proses pengadaan calon PNS dan P3K tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, proses seleksi P3K jabatan fungsional guru baru memasuki tahap 2 dari 3 tahapan yang akan dilaksanakan. Jadi sekarang baru selesai pengumuman Paskasangga untuk tahap 2 dan untuk tahap 3 jadwal dan jadwalnya belum ada. Jadi untuk informasi lebih lanjut terkait dengan jadwal, jadi bisa nonton di video ini juga nanti Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelumnya Menteri Pan-RB Cahyokumolo sempat membuka asa jika pendaftaran CPNS 2022 akan tetap dibuka, tetapi itu disesuaikan dengan kebutuhan yang bakal lebih banyak untuk P3K. Jadi nanti untuk pendaftaran CPNS 2022 akan lebih banyak untuk kebutuhan di P3K. Nah, kemudian kalau ke tahun 2022 pengertian tidak ada yang dimaksud oleh Kementerian Pan-RB untuk CPNS bukan tidak ada sama sekali, tetapi ada pengurangan sesuai dengan kebutuhan atau formasi yang dibuka. Di mana kepastian itu semua masih menunggu proses seleksi calon ASN tahun 2021 yang hampir tuntas. Sejauh ini, Cahyo menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021 secara umum berlangsung dengan tertib dan lancar. Nah, antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan jumlah pendaftar di akun SSCASN mencapai 4.034.366 pendaftar. Mereka bersaing untuk mengisi 659.064 kebutuhan CPNS tahun 2021. Jadi, antusias masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS ini banyak sekali Bapak Ibu semua, meningkat sekali, sangat tinggi. Jadi, jika pelaksanaan tesnya sudah kelar, pemerintah akan melakukan pengadaan evaluasi calon ASN 2021 secara menyeluruh terlebih dahulu. Nah, evaluasi ini dilakukan mulai dari perbaikan terhadap pengamanan sistem CAT yang digunakan untuk sistem ujian berbasis komputer, penyempurnaan SOP, serta penguatan teknologi pengadaan calon ASN ke depannya. Jadi ini adalah 3 hal penting yang akan dilakukan, yang akan dievaluasi oleh Kementerian Pan-RB terkait dengan pelaksanaan calon ASN tahun 2021. Nah,
Dengan demikian diharapkan akan didapatkan sistem pengadaan yang lebih baik dan secara akuntabel dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepercayaan dari masyarakat lebih meningkat. Jadi dengan adanya evaluasi tadi, maka diharapkan didapatkan sistem pengadaan calon ASN yang lebih baik dan lebih akuntabel lagi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan jumlah pelamar pendaftar lebih meningkat lagi, dan selain itu memiliki kepercayaan dari masyarakat yang lebih meningkat juga. Nah, ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Ini adalah terkait dengan pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Nah, surat ini dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat. Nah, merujuk surat Menteri Pan-RB nomor B/M.M.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan memperhatikan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang telah diajukan oleh instansi, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 akan dibuka kembali. Kemudian, adapun detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses pada informasi. Kemudian yang ketiga, pengusulan kebutuhan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, untuk pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Nah, ini yang menjadi kalimat yang viral di kalangan masyarakat terkait dengan pembukaan untuk ASN tahun 2022, bahwa di sini tertuang bahwa pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Nah, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB bahwa pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K bukan arti bahwa hanya membuka untuk P3K saja, tetapi untuk CPNS juga dibuka dengan kebutuhan formasi yang tidak sebanyak tahun 2021. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan formasi dari instansi pembina. Kemudian yang ketiga, jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fisikal untuk belanja pegawai. Dan yang keempat adalah mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Nah, selanjutnya terkait dengan hal yang disampaikan yang keempat adalah bahwa khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi ex-PHK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Yang kelima, pengajuan atau ajuan budgeting pada aplikasi informasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. Kemudian yang keenam, usulan kebutuhan. Nah, usulan kebutuhan ini adalah terkait dengan dokumennya. Jadi itu aja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya infokan terkait dengan kabar bahagia terkait dengan pengadaan pembukaan calon ASN tahun 2022. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.